Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan ibadah haji, Ustaz. Ji. Kalau seseorang itu sudah melakukan tawaf wada, apakah masih boleh berkunjung ke Masjidil Haram lagi dan melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini kaitannya dengan haji. Haji itu yang wajib di dalam tawaf itu tawaf ifadah. Tawaf kudum dan tawaf wada itu adalah sunnah ya. Jadi misalnya nggak pakai tawaf wada, hajinya sudah sah, hajinya diterima Allah kalau memenuhi rukun kewajiban yang sudah tertera. Loh Ustaz, saya kadung tawaf wada tadi malam bersama rombongan, apakah masih boleh lagi ke Baitul Haram atau ke Ka'bah atau ke Masjidil Haramnya, sholat di situ lagi? Apakah boleh? Insya Allah jawabannya boleh. Kalau belum pulang, maka nanti bisa sambil tawaf wada lagi. Tawaf wada itu hukumnya sunnah, tidak masuk ke rangkaian ibadah rukun dan kewajiban haji. Berarti kalau sudah pamit ternyata belum pulang, sudah pamit tapi masih di dekatnya Masjidil Haram, eman sekali sholatnya nggak di Masjidil Haram. Akhirnya karena pamitnya tadi malam, paginya masih sholat subuh, ya disunahkan lagi, tetap tawaf lagi. Nanti boleh dinamakan tawaf wada lagi, pamitan lagi. Insya Allah seperti itu untuk kaitannya tawaf wada, Bapak Ibu. Seperti ini kalau tidak dibahas nanti khawatirnya, oh saya sudah tawaf wada, diajak rombongan sholat lagi ke Masjidil Haram tadi malam sudah tawaf wada, padahal hotelnya di depan. Ini baik umroh atau haji masih sama, maka tetap disunahkan tawaf lagi, tawaf wada lagi berarti nanti ya. Atau sholat di Masjidil Haramnya walaupun nggak tawaf ya. Sholat di Masjidil Haram seperti itu. Hukum tawaf wada tidak menggugurkan atau menghalangi untuk tawaf lagi. Seperti kita sholat witir Bapak Ibu. Sholat witir. Kenapa lari ke situ? Ya, supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Kalau sudah sholat witir, apakah boleh sholat tahajud lagi? Boleh Bapak Ibu. Sholat witir walaupun Rasulullah menganjurkan tutuplah sholat malam kalian dengan sholat witir, maka sholat witir tidak bisa atau secara otomatis menghalangi tahajudnya. Dan ini dipraktikkan oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar tuh kalau sudah sholat isya, sholat sunnah, kemudian sholat witir. Supaya tidak kehilangan witirnya. Khawatir sahabat Abu Bakar itu imannya sangat tinggi, mengkhawatirkan nanti nggak sholat witir ketiduran. Akhirnya walaupun nanti malam bangun lagi, Abu Bakar As-Siddiq itu sholat witirnya setelah isya, kebanyakan seperti itu. Berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu sholat witirnya ya nanti jam terakhir, karena Umar bin Khattab itu terkenal kuat, tegas, badannya kuat, keyakinannya kuat, dan orang kuat itu ya kalau menentukan sesuatu ya wes jamnya berapa mampu gitu. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq orang yang kuat, tapi orang yang berhati-hati, orang yang wirai. Ini dalam
artian tidak membeda-bedakan antar sahabat, tapi kita pilih yang mana, ikut yang mana, ikut yang witir setelah isya atau witir nanti ya. Bapak Ibu, ini kok lari ke situ karena supaya tidak ada kesalahpahaman. Kalau sudah tawaf wada kemudian belum pulang, nggak berani ke Baitullah lagi karena sudah pamit. Tidak, monggo kalau kita nanti diberi kesempatan lagi bisa umroh. Kalau misalnya rombongan malam kok sudah pamit, monggo kalau paginya pamit lagi, tawaf lagi. Dan artinya itu insya Allah hukumnya adalah boleh dan tetap disunahkan tawaf kalau masih di situ. Ngoten Bapak? Ini nanti kalau ada salahnya monggo kita di sini itu bareng-bareng belajar. Jenengan bisa punya HP itu bisa dilihat hukum-hukum di Google. Oh, ternyata salah. Nah, monggo nanti kita bahas di yang akan datang supaya sharing itu tidak seakan-akan murid dengan guru, tidak, kita bersama-sama. Banyak sumber-sumber ilmu yang kita bisa mencari. Jadi tidak hanya kitab kuning, tapi sudah ada di dalam sumber-sumber lain. Nanti tetap dipadukan dengan kitab. Kenapa tetap kita pakai kitab di sini? Supaya kalau ada sumber itu bertentangan, maka tetap kita kembali yang asli, yang asal. Sudah selesai. Mohon maaf, terima kasih. Semoga menjadikan ilmu, menjadikan tambahan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.